Yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya cintai, Rektor Universitas Hairun Ternate, Kak Rida Azam. Demikian juga mewakili Sultan Tidore yang saya cintai, Tulamo. Kemudian juga mewakili Kepala Badan Intelijen Daerah. Terima kasih Bapak, izin sudah hadir dalam acara kami. Kemudian mewakili Kapolda maupun Pak Danrem, izin Bapak, makasih banyak sudah bisa hadir. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tidak lupa juga saya mengucapkan kehadiran teman-teman Komite Nasional Pemuda Indonesia, baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota se-Maluku Utara, 10 kabupaten kota. Demikian juga para tokoh-tokoh Cipayung, ada HMI, ada GMNI, ada GAMKI, GMKI, kemudian juga kalau nggak salah tadi ada dari PMI juga, juga perwakilan kalau tidak salah tadi dari Dewan Gereja Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya. Yang mungkin tidak sempat hadir adalah dari jemaat jemaat GPM ya, Gereja Protestan Maluku, Gereja Protestan Masih Injil Halmahera, dan beberapa tadi yang bahkan sinode ya yang tidak sempat datang. Tapi mereka menyampaikan salam hormat untuk kita tetap bersatu bersama mengawal pembangunan Maluku Utara, mengawal Gubernur Maluku Utara untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan agar Maluku Utara tidak lagi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan seperti sedia kala. Bapak Ibu sekalian, Pak Gubernur yang saya hormati, Perhimpunan Keiraha Indonesia ini adalah sebuah organisasi kultural yang lahir di tingkat nasional. Jadi kalau kemarin-kemarin ada yang datang dari nasional, ada Pemuda Pancasila, ada Bapera, ada banyak sekali organisasi yang menurut saya bahwa itu adalah organisasi nasional yang memang sudah terorganisir, tapi tidak membawa nilai-nilai kultural yang signifikan. Karena itu lahirlah sebuah gagasan baru, cara berpikir kaum muda nasional, kaum muda daerah Maluku Utara yang ada di Jakarta, yang ada di nasional. Kenapa tidak kita melahirkan satu organisasi keormasan yang bersifat nasional, tapi prinsip nilainya adalah nilai-nilai kultural yang harus kita jiwantakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan alhamdulillah setelah kita berunding, kita berkomunikasi semua kalangan, para senior yang ada di Maluku Utara, dan di antara mereka saat itu termasuk Sultan Tidore, termasuk juga Pak Reja Kamarullah, tokoh-tokoh kita yang ada di sana. Lalu kemudian mereka bersepakat. Setelah bersepakat kemudian kita mulai menyusun, dan kemudian alhamdulillah sampai saat ini SK Menkumhamnya sudah keluar, dari Departemen Dalam Negeri juga sudah keluar. Bahkan ada satu keistimewaan Perhimpunan Keiraha ini diberikan rekomendasi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia (MPR RI) menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Karena itu tidak heran kalau kemudian di pundak kanannya PKRI itu ada 4 pilar kebangsaan. Yang berikut lagi bahwa dalam susunan kepengurusan nasional, kami kemudian melakukan konsolidasi para tokoh nasional dengan kemudian melahirkan berbagai macam gagasan pemikiran-pemikiran kami, bahkan menyampaikan berbagai macam informasi tentang Maluku Keiraha. Nah, kalau kita bicara Maluku Utara, bicara kekinian, tapi kalau kita bicara Maluku Keiraha adalah cikal bakal lahirnya Maluku Utara yang kita cintai saat ini. Alhamdulillah direspon oleh seluruh tokoh bangsa, baik itu tokoh agama, tokoh politik, bahkan tokoh militer. Ada beberapa purnawirawan jenderal, kemudian ada juga yang masih aktif termasuk
Kepala Staf Angkatan Darat yang juga adalah Dewan Penasehat yang insya Allah sebentar lagi jadi Panglima TNI, Pak Andika. Termasuk juga Kepala Sestama Badan Intelijen Negara, Bapak mohon izin Pak Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, dan juga Komisi 2 Maijen Edmil, juga adalah Dewan Penasehat. Kemudian Pak Bambang Susatyo, Prof. Yusril Iza Mahendra, banyak sekali tokoh termasuk Pak Din Samsudin. Bahkan kemarin ada beberapa tokoh sosialis yang sosialis kiri, bukan hanya sekedar sosialis kiri, menawarkan diri juga untuk bergabung dan kita rangkai semua itu. Karena bukan Indonesia, bukan Maluku Utara tanpa perbedaan. Kita jadikan perbedaan sebagai sebuah kekuatan, bukan menjadikan perbedaan sebagai sebuah perpecahan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kita mengambil organisasi ini dengan nama Perhimpunan Keraha Indonesia? Karena memang sejarah peradaban kita, banyak generasi-generasi kita yang saat ini tidak memahami. Oleh karena itu, Pak Gubernur, jikalau berkenan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kami berharap agak cerdas, Kepala Dinasnya harus kreatif dan cerdas, agar supaya sejarah peradaban Maluku Utara, sejarah dan peradaban nilai Maluku Utara itu, Maluku Keraha, bisa dimasukkan dalam kurikulum lokal, sehingga kita pemuda Maluku Utara atau generasi Maluku Utara tidak lupa dengan identitasnya, Di sini mungkin ada bapak-bapak yang dari Jawa, ada bapak-bapak TNI Polri dari Jawa, pasti sangat paham betul bahwa dalam Jawa itu di dalam sejarah Jawa, kalau kita lihat sampai saat ini transformasi nilai-nilainya itu sangat luar biasa diimplementasikan dalam kehidupan sosial, bahkan dalam kehidupan agama. Mereka memadukan antara tradisi dan budaya yang memang tidak melanggar prinsip-prinsip keagamaan. Hari ini kita di Maluku Utara makin hari makin tergerus, bahkan bahasa daerah pun ada yang malu menggunakan bahasa daerahnya. Saya sangat-sangat prihatin sekali. Nah, oleh karena itu, Perhimpunan Keraha ini adalah sebuah instrumen perjuangan bagi kita semua dalam rangka membangun nilai. Tatanan nilai itu kita kembalikan lagi yang sebelumnya, bahwa kita ini punya imperium besar, kita punya sejarah besar. Kalau kita melihat perkembangan peradaban saat ini, kita ambil satu contoh negara besar, Turki. Turki itu adalah sebuah peradaban besar yang kemudian di masa Kemal Atatürk itu kemudian simbol-simbol itu dihancurkan oleh globalisasi, oleh kapitalisme, ya, dianeksasi semua itu nilai-nilainya, dan cukup lama sekali perjuangan panjang sampai terakhir saat ini di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan. Luar biasa, beliau mengembalikan kembali lagi nilai-nilai Maula Usmani. Nah, kenapa tidak Maluku Utara atau Maluku Keraha yang memiliki sebuah imperium besar? Why not? Kita harus kembalikan. Kenapa tidak harus kita kembalikan? Orang belum berbicara demokrasi sebelum kita bicara tentang Plato, Sokrates dan lain-lain. Maluku Utara sudah memiliki sistem demokrasi. Orang belum bicara tentang perekonomian dunia dan segala macam. Abad ke-6 Maluku Utara sudah menjadi daerah yang dikenal pada pasar bebas pada saat itu. Abad ke-6, cengkeh dan pala sudah beredar. Bahkan kalau kita melihat dan menelisik sejarah lebih jauh lagi, ada dua perjanjian pasca jatuhnya kekalahan perang salib. Itu ada dua perjanjian besar yang dimana Imperium Maluku Utara tidak bisa lepas dari situ. Dari perjanjian Tordesillas sampai kepada perjanjian yang kedua, yang mana kita lihat bahwa luar biasa peran Maluku Utara pada zaman itu. Nah,
Kenapa tidak kaum politisi, kaum ekonom, pedagang, pengusaha, terutama di kalangan kaum politisi dan birokrat, kenapa tidak saat ini kita sudah harus bangkit, membangun nilai-nilai, mengembalikan nilai-nilai itu. Pak Gubernur yang kami cintai, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, Perhimpunan Kiaraha Indonesia memang bukan sebuah organisasi dan kami tidak akan berafiliasi dalam politik, tetapi kami sadari bahwa manusia itu adalah makhluk politik, zon politikon. Oleh karena itu, kami akan melakukan berbagai macam terobosan, program-program juga yang sudah kami susun, termasuk terobosan-terobosan diantaranya yang saat ini sudah kami membuat draft itu adalah hukum adat tertulis. Dan kami berharap bahwa beberapa daerah-daerah yang memiliki kerajaan, memiliki kesultanan, harus punya hukum adat tertulis, sehingga itu menjadi pagar kultural dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Tadi saya sempat menyinggung tentang budaya Jawa. Kebetulan saya cukup lama di Pulau Jawa dan saya mempelajari yang namanya Kartagama. Saya mempelajari yang namanya Jongko Joyoboyo. Saya mempelajari yang namanya Astabrata, Tribrata. Ya. Bahkan dalam sejarah pewayangan Jawa, bahkan sejarah lahirnya raja-raja Jawa, itu luar biasa. Bahkan filsafat Jawa dalam kehidupan sosial, dalam lakon, dalam istilah Jawa itu lakon namanya. Bahkan dalam kajian Islam yang kita kenal dengan Manunggaling Kaula Gusti, saya mempelajari itu semua. Dan itu terpatri dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Dan sangat primordial kalau kita lihat. Tetapi begitu mereka bergeser dalam satu kehidupan sosial yang lain, cara pandang mereka sangat modern. Sangat modern. Nah, oleh karena itu saya menyampaikan kepada teman-teman, mohon maaf Pak Gubernur yang kami cintai, indikator sebuah pembangunan dalam sebuah negara bukan infrastruktur Pak Gubernur, tetapi karakter building, karakter moral. Dan ini sangat penting. Dan kami berharap bahwa dalam sisa waktu Pak Gubernur, kami Perhimpunan Kiaraha Indonesia akan mengawal Bapak dalam membangun Maluku Kiaraha yang berkarakter menuju peradaban yang lebih baik ke depan. Nggak usah takut Pak Gubernur, kalau memang kepala dinasnya nggak cerdas, kepala dinasnya tidak bisa membantu dalam membangun peradaban kemajuan ke depan, jangan segan-segan, karena kami tetap mengawal Pak Gubernur untuk berjuang bersama. Saya pikir itu saja singkatnya dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang berbahagia, memasuki sambutan selanjutnya, kami mengundang dengan hormat Bapak Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara. Kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati teman-teman Bimda Provinsi Maluku Utara yang hadir, yang saya cintai dan muliakan,
Adinda Sultan Tidore yang hadir atau tidak hadir, selaku pembina PKRI Maluku Utara. Yang saya hormati Ketua Umum PKRI, Ketua beserta seluruh DPW PKRI Maluku Utara yang saya cintai, yang saya hormati tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan saya tidak lupa Rektor Unhair yang hadir juga, Ketua Forum, Ketua perguruan tinggi atau universitas yang ada di Maluku Utara. Saya mesti baca teks ini. Kalau saya tidak baca teks ini mungkin 1-2 jam saya bercerita di sini, jadi buru nih. Pertama-tama sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama mengikuti acara pelantikan kepengurusan DPW Periode Himpunan Kiara Indonesia pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Provinsi Maluku Utara yang kita cintai hingga saat ini merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan suku dan ragam bahasa. Upaya untuk mempersatukan suku dalam satu kesatuan telah dilakukan sejak dahulu kelak, yakni di zaman Kesultanan yang kita kenal dengan nama Moluku Kera. Mempersatukan keempat kesultanan sebagai simbol keagungan masyarakat Maluku Utara hingga kini terus terawat dengan baik. Namun demikian, ada yang terasa hilang di publik bagi sebagian orang. Karena itu dibutuhkan upaya untuk menggalang kembali semangat Moluku Kera. Hadirin yang berbahagia, saya selalu menyampaikan di setiap forum atau bahkan setiap saya melantik pejabat-pejabat, utamanya para bupati wali kota, saya selalu mengingatkan, negeri ini punya Tuhan. Negeri ini ada yang mendirikan negeri ini, harus kita tahu. Adalah mereka-mereka para sultan yang telah membangun negeri ini dengan peradaban yang sangat kokoh sekali. Kesultanan telah memberikan, para sultan telah memberikan contoh toleran yang begitu baik, dan saya selalu bercerita tentang para sultan karena kebetulan orang tua saya waktu itu adalah mahimo ataupun barangkali kepala desa atau camat. Beliau, para sultan, diberi tugas untuk memegang adat-adat ini. Saya belajar dari beliau tentang aturan atau adat-adat ini. Saya pernah mengatakan pada Sultan Ternate, Pak Sultan, saya punya bapak bilang Sultan itu tidak tahu adat. Pak Sultan protes, aku punya bapak kok bicara begitu. Karena bapak bilang Sultan itu punya protokol tersendiri. Karena itu yang tahu adat itu, yang mengajarkan itu adalah para jogugu, perdana menteri, dan perangkat apa namanya, apa istilahnya, Pak Sultan Pangeran ini yang ketua forum universitas yang tahu bahwa Sultan itu ada protokol. Kalau kita sekarang memiliki protokoler, dijaga
cara makannya, cara berjalannya, cara bertindaknya dikelilingi oleh para yang tahu siapa sultan pangeran sana ini, bobato yang mengelilingi sultan. Bahkan sultan itu bisa dipecat oleh para bobato itu. Sehingga saya punya bapak bilang sultan itu tidak tahu adat karena dia dikelilingi oleh bobato, mereka yang tahu tentang hukum-hukum yang ada di sekeliling sultan itu. Saya terus terang berdebat dengan Pak Sultan. Akhirnya Pak Sultan bilang, kalau begitu betul memang kita ini dikelilingi oleh bobato, ada bobato dunia, bobato akhirat, sehingga bahkan bobato akhirat itu bisa memecat sultan, katanya. Wallahu alam. Nah, dan sultan yang ada di Bacan itu sana Pak Rektor P kampung itu, jadi beliau ini juga sultan, rektor ini. Karena Kesultanan Bacan itu asal dari Bakian hijrahnya Bacan. Dan waktu yang menyambut orang yang berhijrah dari Bakian ke Kasiruta sampai ke Bacan, yang menyambut itu saya punya keluarga orang Tobelo yang tadi Cakalela kemasukan, yang Cakalela tadi kemasukan. Dia minta izin untuk saya mau Cakalele tadi itu. Tapi kalau saya Cakalele tadi kalau saya kemasukan lain kan jadi ada masalah besar. Karena itu saya punya tangan kasih turun, bukan saya tolak. Tapi saya bilang insya Allah saya belum bisa Cakalele hari ini. Apalagi kita kakinya ada engkel. Nah tadi itu ditampilkan apa? Cakalele itu sultan yang perintah untuk orang Tobelo untuk berperang. Betul kata Rada itu. Kemudian yang tadi masalah izin itu orang Tobelo lagi. Yang ajang itu orang Tigoreng. Jadi memang ini nama Kiraha itu di dalam gabungan seluruh suku yang ada, dan itu komandonya di Kesultanan sampai ke Banggai, coba ke Taliabu. Pasti akan kita temukan di sana orang-orang yang dulu Sultan Bacan itu memerintahkan untuk sampai berperang ke Banggai, dan semua terdampar itu yang ada di Taliabu. Jadi kalau di Taliabu itu punya kehidupan hampir sama dengan orang Tobelo, karena mereka orang-orang yang disuruh oleh Sultan untuk pergi perang. Yang suruh siapa? Itu Samsu itu sana. Jadi memang orang Tobelo itu bilang canga, pejuang. Jadi kalau hari ini gubernur orang Tobelo jangan dicemburu. Karena memang pejuang itu orang Tobelo. Jadi terima kasih banyak menghidupkan budaya ini untuk kembali kita mengingat bahwa ternyata sejarah kita ini sudah mengajarkan kepada kita akhlak budaya yang mengandung persatuan, kesatuan, toleransi, semua ada di sana. Sehingga sebetulnya Maluku Utara tidak ada yang kurang. Karena itu mudah-mudahan PKRI ini dipimpin oleh Samsu, ini anak muda, saya tahu persis dia juga akan dulu itu nakal. Tapi sekarang saya lihat dia luar biasa, saya terpaksa harus angkat tangan sama dia. Tapi saya tahu dia dulu ini nakal. Itulah, tapi alhamdulillah perubahannya luar biasa. Saya sendiri harus menyaksikan sebuah fenomena yang kita tidak boleh menganggap enteng orang berlebihan. Dan sekarang seperti Samsu ini, hampir mulai dari presiden sampai ketua MPR itu, kalau saya mau ketemu itu lewat dia. Jadi jangan pandang enteng pada dia. Karena itu saudara-saudara yang saya cintai, temannya ketua umum, mudah-mudahan ini adalah sebuah fenomena yang sangat baik sekali untuk kita kembalikan, saling menghargai. Terus terang saya setiap melantik bupati wali kota saya mengingatkan, ingat negeri ini punya Tuhan.
untuk kita bersatu. Apakah dia Kristen kah, Islam kah, siapapun dia, kita dilahirkan dari sebuah kepemimpinan yang memang alhamdulillah pada saat itu semua sultan-sultan itu karena beragama Islam dan mereka mampu menempatkan, menyatukan negeri ini dengan baik, dengan tanpa membeda-bedakan agama maupun suku yang ada, sehingga sampai sekarang kita alhamdulillah masih dalam keadaan sehat walafiat, aman, terkendali, dan alhamdulillah gubernur pernah mendapatkan penghargaan negeri yang paling aman. Padahal kita sudah pernah kerusuhan dan setelah itu kita bisa menjadikan negeri ini paling aman di Maluku Utara. Saya juga tidak tahu DP aman model bagaimana, tapi itulah penghargaan yang diberikan dari pusat. Yang kedua, negeri paling bahagia. Saya juga bahagia yang model bagaimana itu saya tidak tahu. Nah, ini adalah penghargaan dari pusat. Ya, kalau kita semua tiap hari, tiap saat tahu bahwa pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia adalah Maluku Utara juga. Ya, karena ada berkahnya. Jadi saya kira saudara Adinda yang tercinta Samsul, terima kasih telah menjadikan negeri ini insya Allah kembalikan pada cita-cita kita adalah adat seatoran, kata Samsul gitu. Jadi kita bangun negeri ini dengan adat, dengan kesopanan, dengan agama yang kokoh, toleransi yang baik, sehingga kita saling menghargai, sehingga tidak ada terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Terima kasih, selamat berkonferensi ataupun melantik ini anak-anak atau adik-adik semua menjadi pengurus, dan mudah-mudahan itu adalah bagian dari perekat negeri yang kita cintai bersama. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita so bilang tadi kita mau bikin pakai teks, tapi kita sambungnya jadi agak panjang sedikit. Reading of PKRI Declaration by the Chairman of DPD KMNI Indonesian National Students Movement North Maluku Province. Pembacaan deklarasi PKRI oleh Ketua DPD KMNI Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Maluku Utara. Deklarasi Perhimpunan Kera. Perhimpunan Kera Indonesia adalah waris cita-cita bangsa yang sah dan sekaligus adalah generasi penerus
yang saat ini ikut serta berjuang mengembalikan kembali nilai-nilai perjuangan para Kolano dan Sultan dengan melewati suatu simfoni perjuangan yang panjang. Tapak-tapak sejarah masa lalu adalah kesaksian yang paling nyata dan tonggak kebenaran tentang usaha dan pengorbanan yang tiada taranya, dan telah memberikan kesadaran dari tanggung jawab pada kami untuk kami teruskan sebagai pesan suci melanjutkan perjuangan para Kolano dan Sultan Maluku Kera. Kami Perhimpunan Kera Indonesia menyadari sepenuhnya dengan hikmat menangkap getaran yang menggariskan dan menyejawantakan tekad satu bangsa bersatu dalam bingkai selaku generasi masa kini adalah keharusan menyatukan tenaga dan pikiran untuk ikut serta mengisi kemerdekaan dengan lebih segera mempercepat pembangunan dan kemajuan masyarakat. Dengan rasa tulus ikhlas yang menyatakan diri bersatu dalam langkah dan gerak bersama demi tercapainya cita-cita Maluku Kera, maka dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa, kami menyatakan dengan resmi lahirnya Perhimpunan Kera Indonesia. Lama-lama 10 November 2021 deklarator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajau. Prosesi pengukuhan dan penyerahan pataka pengurus DPW PKRI Provinsi Maluku Utara. Memulai proses pengukuhan ini, kami mengundang dengan hormat Ketua Bidang Organisasi DPP Perhimpunan Kera Indonesia untuk membacakan surat keputusan kepada Bapak